السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah azza wa jalla memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bersemangat menuntut ilmu, nikmat Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, dan nikmat-nikmat yang lain, ikhwan. Yang nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah sanggup kita menghitungnya, ikhwan. Karena itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk bersyukur akan nikmat yang Allah azza wa jalla berikan kepada dirinya. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang hadis al-arba'in an-nawawiyah. Masih hadis yang ketujuh, itu tentang agama adalah nasihat. Kemarin sudah kita bahas tentang kata-kata agama adalah nasihat untuk siapa, liman. Lam di situ adalah al-istihqaq. Apa itu al-istihqaq? Masih ingat? Apa al-istihqaq? Oh, berarti yang bulan lalu datang nggak ada yang datang lagi, masya Allah, insya Allah. Apa istihqaq? Oh, tanya Naban nggak tahu dia. Bulan lalu nggak ada dia, insya Allah. Selamat ya. Istihqaq apa? Menerangkan hak atau kepemilikan. Berarti ketika ditanya oleh sahabat liman, artinya bukan untuk siapa. Agama adalah nasihat. Liman untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Bingung kita pasti itu. Loh, kok nasihat untuk Allah? Betul ya? Nah, kata-kata liman, lam dalam hadis ini adalah al-istihqaq, menerangkan tentang hak atau kepemilikan. Jadi artinya apa? Liman itu artinya nasihat ini, untuk nasihat ini haknya siapa, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksudnya kata-kata liman diartikannya yang lebih tepat bukan untuk siapa, tapi nasihat itu haknya siapa. Nah, baru haknya Allah, haknya Al-Quran, haknya Rasulullah, haknya pemimpin kaum muslimin, dan haknya seluruh kaum muslimin secara umum. Haknya siapa? Hak. Berarti kalau hak Allah, kewajiban siapa? Kewajiban kita manusia. Nah, itu maksudnya. Kemarin sudah kita bahas juga nasihat untuk Allah ada dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kemarin sudah kita bahas yang wajib, sekitar ada 5 kurang lebih. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan. Adapun hak Allah azza wa jalla yang sunnah, contohnya. Kan tadi liman bukan artinya untuk siapa, tapi haknya siapa nasihat itu. Haknya Allah berarti kewajiban kita kepada Allah. Nah, ternyata haknya Allah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Hak Allah yang wajib, kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Nah, sekarang haknya Allah yang sunnah, contohnya apa itu? Mengutamakan, contoh nih ya,
mengutamakan hal-hal yang dicintai oleh Allah, mengutamakan hal-hal yang dicintai oleh Allah atas hal-hal yang dicintai oleh diri sendiri. Jadi lebih mengutamakan hal-hal yang dicintai Allah daripada hal-hal yang dicintai oleh diri kita sendiri. Jelas ini bukan perkara yang wajib ya, kalau perkara yang wajib nggak masuk ke yang sunnah, pasti wajib masuknya, kemarin sudah kita bahas. Ini maksudnya sesuatu yang contoh. Hal-hal yang Allah Azza wa Jalla cintai, ternyata ini bertentangan dengan hal-hal yang kita cintai. Contoh, hobi antum. Apa hobi antum? Ngaji, Masya Allah, luar biasa ini. Hebat, Masya Allah, hobinya ngaji, Masya Allah. Tahajud, Masya Allah, sedekah. Gitu. Sepeda, berapa harga sepeda? Yang murah itu 45 juta. 45 juta betul. Anda pikir 4 sampai 5 juta, Masya Allah. 45 juta, nah. Antum beli halal atau haram? Halal, betul ya? Tapi pertanyaannya sekarang. Tanyanya, itu hak diri antum sama hak Allah. Kira-kira hobi kita, Masya Allah, mahal juga nih ya. 50 juta, 45 juta, 100 juta, 150 juta. Kita mampu untuk membelinya, bukan takalluf, kita mampu. Tapi mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik? Ketika seseorang berinfak dengan hartanya atau mementingkan hobinya sendiri. Bisa difahami kan? Ini hak Allah, makanya ini hukumnya sunnah. Kalau wajib repot ini antum, Masya Allah. Wajib subhanallah. Tapi kalau ini diantara apa? Diantara kesempurnaan iman seseorang lah subhanallah. Dia lebih mengutamakan apa yang Allah dan Rasulnya cintai daripada apa? Dirinya. Contoh itu. Hobi paling gampang udah. Hobi paling mudah. Hobinya mahal seterusnya. Gonta-ganti ini seterusnya. Ada banyak motornya, ada banyak mobilnya, ada banyak sepedanya. Yang kalau difikir, itu semua akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla tuh. Sahih? Betul ya? Dan mana lebih afdal ketika seseorang menggunakan itu mubah aja halalnya, hukumnya. Daripada kemudian dia apa? Bersedekah dengan harta yang sebanyak itu, bayangkan. Terkadang ya ikhwan, bukan terkadang, tersering kayaknya. Kita membawa uang yang warna biru ke mall, itu gak ada artinya. Beda dengan membawa uang yang warna biru masukin ke kotak amal. Gede banget kayaknya. Sahih? Itu baru warna biru, belum warna merah tuh. Warna merah lebih parah lagi tuh ketika masukin, oh Allah salah masukin kayaknya tuh. Padahal itu untuk akhirat nih, ikhwan. Kalau untuk dunianya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Berapapun dibeli itu luar biasa. Kenapa? Tadi hawa nafsu tuh ikhwan, syahwat itu. Nah subhanallah, ini pentingnya nih ikhwan. Karena itu seorang muslim dan muslimah adalah seseorang yang benar-benar selalu mengutamakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada dirinya sendiri. Dan terkadang itu sering bertentangan dalam hidup kita ya kawan. Contoh lain, hak-hak Allah Azza wa Jalla yang sunnah. Hak-hak Allah yang sunnah. Selalu mengingat bagaimana kelak di hari kiamat kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini hukumnya gak wajib, tapi ini sunnah. Karena kalau wajib berarti setiap saat kita harus selalu ingat tuh maksudnya. Tapi kalau orang sesering, betapa seringnya orang atau sesering mana dia mengingat tentang yaumul qiyamah, maka biasanya itu berbanding lurus dengan rasa takutnya kepada Allah. Semakin jarang dia mengingat bahwa dirinya akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat berdiri, maka semakin mudah biasanya orang itu akan melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Nah, jadi jangan mentang-mentang ini hak-hak Allah yang sunnah, akan cuma sunnah. Salah. Seharusnya seorang muslim ketika mendengar seperti ini apa? Anda harus berusaha menjalankan semua hak Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Karena kita terkadang punya penyakit nih, akan cuma sunnah Pak Ustaz.
Salah besar ini yang seperti ini. Para sahabat dulu dan para ulama terdahulu, mereka berbondong-bondong untuk melakukan satu perkara karena perkara ini disunnahkan. Kalau kita sekarang berbondong-bondong meninggalkannya hanya mengatakan kan cuma sunnah. Ini salah besar, subhanallah. Nah, ini hak Allah Azza wa Jalla yang sunnah contohnya. Selalu mengingat apa? Bahwa kelak diri kita pasti akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Sesering kita mengingat tentang masalah hal tersebut, maka rasa takut kita akan sebanding dengan itu. Ketika pada saat kita jarang dan lalai untuk mengingat diri kita akan dihadapkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat, maka biasanya kita akan lebih mudah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Coba antum tes, subhanallah. Nah, ini secara singkat nasihat kepada Allah Azza wa Jalla yang sunnah contohnya. Sekarang wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya itu Al-Qur'anul Karim. Berarti maksudnya apa? Hak-haknya Al-Qur'an yang harus kita jalankan. Dan ini pun dua. Hak-hak Al-Qur'an yang wajib dan hak-hak Al-Qur'an yang sunnah. Hak-hak Al-Quran yang wajib yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Jelas ini, sepakat ulama masalah ini, gak ada khilaf sama sekali. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Darinya berasal dan akan kembali kepadanya. Itu akan kembali kepada Allah. Kalau antum baca ikhwan, bagaimana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala menghadapi fitnah khalqul Quran ini luar biasa. Pada saat zaman Khalifah Al-Ma'mun, yaumul fitnah ini, hari fitnah, hari-hari fitnah, tahun-tahun fitnah itu. Al-Ma'mun ini khalifahnya terkena syubhat dari ulama dari ulama yang buruk, namanya Ahmad juga. Ahmad ibn Abi Du'ad. Yang satu Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Abi Du'ad ini seorang ulama yang ulama yang buruk, yang pemahamannya bukan ahlus sunnah jelas, subhanallah. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ternyata dia berhasil meyakinkan khalifah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga Khalifah Al-Ma'mun memaksa seluruh rakyatnya harus meyakini Al-Quran adalah makhluk. Kalau tidak, pasti akan diazab semuanya, dihukum. Subhanallah. Ikhwan, anak kasih tahu sama antum. Meyakini Al-Quran adalah makhluk, hukumnya itu kufur loh. Hukumnya apa? Kufur. Tapi sebagian ulama gak berani mengkafirkan Al-Ma'mun. Padahal perbuatannya perbuatan apa? Kufur. Kenapa? Berbeda fi'il dengan fa'il. Berbeda perbuatan dengan yang melakukan. Makanya kalau untuk perhatikan perbuatan ini kufur, perbuatan ini kafir. Para ulama selalu mengatakan perbuatannya, orangnya belum tentu apa? Kafir. Karena bisa jadi dia bodoh, dia jahil. Bisa jadi dia dipaksa, bisa jadi ada syubhat di kepala orang tersebut. Ilmunya belum sampai. Sehingga banyak ulama yang zaman pada saat itu gak berani mengkafirkan Al-Ma'mun. Bayangkan subhanallah. Padahal jelas-jelas perbuatan kufur dilakukan loh. Meyakini Al-Quran makhluk, bahkan bukan cuma meyakini, memaksa kaum muslimin untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Sehingga ulama pada saat itu terbagi tiga. Yang pertama, sudahlah, darurat. Darurat, dan memang benar subhanallah, kondisi darurat. Kalau enggak akan disiksa luar biasa. Yang kedua, ulama kedua tauriyah. Tahu tauriyah? Hah? Apa kalau bahasa kita ya? Kita mengatakan sesuatu sengaja supaya disalahpahami oleh orang. Jadi ulama mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Ini semua maksudnya apa? Jarinya. Paham? Ini semua maksudnya apa? Jarinya adalah makhluk. Dan ini tauriyah hukum asalnya makruh. Tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Jangan pulang dari sini antum tauriyah sama istri terus ya. Jangan, subhanallah nih. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Ini maksudnya apa? Jari, tauriyah. Dan yang ketiga, enggak, Al-Quran kalamullah, diantaranya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Ma'mun ini qaddarallah, Allah takdirkan enggak sampai ketemu sama Imam Ahmad. Tapi Al-Ma'mun ketika meninggal mewasiatkan kepada keponakannya Al-Wathiq untuk meneruskan akidah ini. Al-Wathiq inilah yang zaman
Al-Wathiq inilah ketika zaman Al-Wathiq Imam Ahmad di penjara dan disiksa luar biasa. 3 khalifah ikhwan, Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim. Dan Allah takdirkan Imam Ahmad umurnya agak lebih panjang daripada 3 khalifah ini. 3-3-nya mati duluan. Al-Ma'mun enggak ketemu sama Imam Ahmad, Al-Wathiq enggak ketemu, Al-Mu'tasim ketemu juga. Jadi mewariskan pemahaman yang batil ini subhanallah. Sehingga Imam Ahmad dijebloskan ke dalam penjara, kemudian apa? Disiksa. Kata yang menyiksanya apa? Seandainya aku memecut seekor gajah dengan pecutku ini, mati gajah ini nih. Saking kerasnya siksaan yang diterima oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka satu waktu dikeluarkan Imam Ahmad. Ketika disiksa sudah parah luar biasa, dikeluarkan suruh mengatakan di hadapan seluruh rakyatnya nih, seluruh apa? Orang di kota Baghdad pada saat itu kan, di Irak. Semua orang sudah nyatet tuh ikhwan. Yang Imam ketika naik seperti itu disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk dan pada saat itu hukumnya boleh loh. Kenapa? Darurat. Tapi nggak dipilih sama Imam Ahmad. Kenapa? Ini diantara Allah berikan taufik. Makanya Ali bin Madini rahimahullah mengatakan apa? Islam ini tegak karena 2 orang diantaranya. Abu Bakar As-Siddiq yaumul riddah wa Imam Ahmad bin Hanbal yaumul fitnah. Abu Bakar As-Siddiq ketika hari orang-orang pada murtad tuh. Nabi palsu, murtad, nggak bayar zakat, diperangi semua Abu Bakar. Jaya lagi Islam tuh. Dan ketika yaumul fitnah nih Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada fitnah khalqul Quran, fitnah Al-Quran adalah makhluk. Ketika dinaikkan Imam Ahmad disuruh ngomong Al-Quran adalah makhluk, nangis Imam Ahmad. Di depannya semua orang sudah nyatet, siap nyatet nih. Al-Quran kalamullah, subhanallah. Berani lihat luar biasa syaja'ah. Dan ini seorang dai harus seperti ini. Al-Quran kalamullah, dia harus siap menerima apa? Apapun memang yang akan dia timpa dan memang berbeda imannya Masya Allah. Dimasukkan lagi di penjara lagi. Bayangkan kata para ulama apa? Kalau seandainya Imam Ahmad pada saat ditampilkan mengatakan Al-Quran makhluk, mungkin sekarang kita akan mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Bagaimana fikih luar biasa pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal dan Allah berikan taufik kepada beliau. Sampai khalifah yang keempat baru Al-Mutawakkil namanya. Dikeluarkan Imam Ahmad disuruh debat sama Ahmad ibn Abi Du'ad di depan Al-Mutawakkil. Gak bisa jawab. Imam Ahmad mengatakan apakah pemahamanmu ini bahwa Al-Quran adalah makhluk pernah dikatakan oleh 1 orang sahabat, 1 orang tabi'in, para ulama terdahulu pernah dikatakan atau tidak? Gak pernah, jelas. Maka jelas ini batil. Kalah debat Ahmad ibn Abi Du'ad, maka gantian Al-Mutawakkil mengatakan, ya Imam, seluruh orang yang menyiksamu pada saat ini akan aku kisah semuanya. Dan Allah takdirkan Ahmad ibn Abi Du'ad nih, di akhir hayatnya terkena doa Imam Ahmad ibn Hanbal yang mustajab. Terkena syalal itu stroke bagian setengah. Yang 1 bagian setengah dari badannya mati rasa benar-benar. Hatta ketika kata dirinya ketika ada yang menusuk-nusuk dari badanku ini nggak ada rasa sama sekali. Tapi kalau yang 1 ada nyamuk atau lalat saja yang hinggap di hadapannya seperti terbakar luar biasa sakit. Dari doanya Imam Ahmad bin Hanbal kata para ulama. Doa orang terzalimi subhanallah. Syahid dari bahasan kita adalah kita sekarang ketika meyakini dan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah itu kenikmatan besar ikhwan. Kenikmatan besar. Bagaimana para ulama terdahulu mempertahankan keyakinan ini sampai darah luar biasa yang keluar, nggak sembarangan. Kita belajar Al-Quran aja males. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, hak-hak Al-Quran yang wajib yang kedua. Beriman bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan dan juga hukum yang terkandung di dalamnya. Fa inna ahsanal kalam kalamullah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benar perkataan, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua, beriman bahwa Al-Quran sebaik-baik perkataan dan juga
sebaik-baik hukum yang terkandung di dalamnya. Nggak ada yang setara dengannya. Yang ketiga, hak Al-Quran yang ketiga yang wajib, menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya. Menjalankan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Nah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala punya buku tafsir khusus. Semua ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada sekitar kurang lebih 90 ayat dalam Al-Quran. Nah, 90 ayat kurang lebih 89 atau 90. Kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya antara dua, ikhwan. Satu perintah atau satu larangan. Nah, antara Allah Azza wa Jalla memerintahkan akan satu perintah atau Allah Azza wa Jalla melarang akan satu larangan. Perhatikan, semua ayat ya ayyuhalladzina amanu pasti antara dua nih. Allah memerintahkan akan sesuatu atau Allah melarang akan sesuatu. Dan kita wajib untuk apa? Menjalankannya, menjalankan perintah tersebut dan menjauhi larangan dalam Al-Quran. Yang keempat, meyakini kebenaran berita-berita yang disebutkan di dalamnya. Nah, ini wajib nih, kawan. Meyakini kebenaran berita-berita yang disebutkan di dalamnya. Tanpa harus mengatakan, ini kayaknya nggak masuk akal, Pak Ustadz. Ya akal antum, akal ulama masuk. Akal Rasulullah SAW masuk, betul ya. Akal antum berarti yang masih cetek, minta maaf kan gitu ya. Akal antum yang nggak sampai ke situ. Perhatikan baik-baik nih, subhanallah. Banyak orang zaman sekarang luar biasa, ikhwan. Cerdas, tapi ujung-ujungnya keblinger. Ya, Al-Quran kayaknya Pak Ustadz, tafsirannya nggak begini Pak Ustadz. Ente siapa tafsirannya nggak begini? Bahasa Arab man anta aja nggak tahu, pakai siapa tafsirannya nggak begini lagi, subhanallahil azim. Perhatikan baik-baik nih, ikhwan. Banyak orang zaman sekarang sok tahu. Kalau antum bukan dokter, saya mau tanya, antum bukan dokter, buka pelang kedokteran, praktek, kira-kira diapain sama polisi? Mal praktek, ditangkap itu. Karena bisa memudaratkan orang lain. Itu masalah dunia, masalah agama ini, neraka, surga. Orang zaman sekarang lisannya gampang luar biasa jawab sesuatu. Kayaknya nggak begitu. Menurut ana deh, siapa antum menurut antum, subhanallah. Kalau antumnya Imam Syafi'i, fadhal silahkan. Ini diantaranya nih, kayaknya nggak masuk akal Pak Ustadz. Kebenaran, baik itu kebenaran yang berita-berita lalu atau berita yang akan datang. Berita yang lalu contohnya kisah-kisah terdahulu, betul ya? Kisah para nabi, kisah Ashabul Kahfi dan seterusnya. Atau yang akan datang, contohnya apa? Hari kiamat. Hari kiamat ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari tulang belulang dan seterusnya. Wajib kita imani, ikhwan. Mau masuk atau tidak akal kita. Taslim, tunduk, wajib. Titik, nggak ada koma itu. Sebagaimana mata kita ada batasannya, akal kita pun ada batasannya, ikhwan. Makanya kalau untuk perhatikan, ikhwan, ayat-ayat tentang hari kiamat ketika Allah bangkitkan dan seterusnya, itu pasti selalu ngajak berpikir. Dalam surah Al-Mu'minun contohnya, dalam surah Al-Hajj contohnya. Pasti selalu ngajak mikir gitu. Untuk apa? Untuk manusia mikir. Kalau Allah Azza wa Jalla bisa ciptakan manusia ini tanpa ada sesuatu, bagaimana kalau cuma udah ada, tinggal Allah bangkitkan aja, kan lebih mudah maksudnya. Allah menciptakan manusia nggak ada, betul ya? Menciptakan itu dari nggak ada jadi ada. Jelas itu lebih sulit daripada yang sudah ada, mungkin tulang belulang, kemudian Allah Azza wa Jalla ciptakan lagi, jelas ini lebih mudah maksudnya. Dan itu Allah Azza wa Jalla ajak berpikir seseorang tentang masalah ini. Karena Allah Azza wa Jalla sudah sebutkan itu tuh di dalam Al-Quran, pasti akan ada orang-orang yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Contoh Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 29. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup ini hanyalah kehidupan dunia saja kata mereka. Dan kita sekali-sekali nggak akan dibangkitkan. Na'udzubillah min dzalik. Cuma di dunia aja selesai, ya aduh udah habis selesai sudah. Dan kita nggak akan dibangkitkan nanti. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kelima, melindungi Al-Quran. Nah ini masuk nih.
dari orang-orang yang menafsirkannya semau sendiri. Jadi tanpa mengikuti tafsiran para ulama terdahulu. Kita wajib melindunginya nih, diancaran jangan cara apa? Membantah mereka kalau memang itu perlu kan gitu. Ini jelas bagi orang-orang yang punya ilmu ya. Mengungkapkan kebatilan mereka. Bagi orang-orang yang punya ilmu wajib baginya untuk membantah. Karena tidak mungkin nih ikhwan, ada ilmu agama yang para ulama terdahulu nggak ketahui, kita sekarang ketahui. Mustahil. Kecuali itu masalah kontemporer, itu lain cerita. Ada ilmu Al-Quran, contohnya tadi, tafsir Al-Quran, yang ulama dulu nggak tahu, kita tahu sekarang. Mustahil, nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, makanya para ulama mengatakan apa? Hati-hatilah kalian ketika kalian berpendapat satu pendapat masalah agama, tidak ada sebelumnya. Nggak ada pendahulunya yang berpendapat seperti itu. Pasti itu salah tuh. Pasti itu salah. Dan nggak mungkin jadi mazhab baru. Nggak mungkin, mustahil. Ini pentingnya namanya manhaj, metode di dalam beragama. Mengikuti pemahaman, cara, dan sikap para ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu yang telah mendahului kita dalam iman, amal, dan juga ilmu. Nah, itu 5 paling tidak kewajiban kita kepada hak-hak yang wajib Al-Quran. Nah, sekarang hak-hak yang sunnah. Hak-hak Al-Quran yang sunnah hukumnya. Kasih tahu nggak ya? Nanti antum ngegampangin takutnya. Yang pertama, memperbanyak dalam membaca. Memperbanyak di dalam membaca, menghafal dan menghayatinya. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak menghafal Al-Quran, memperbanyak menghayati isi Al-Quran. Itu salah satu bentuk hak-hak Al-Quran yang hukumnya sunnah. Sekali lagi, jangan gara-gara sunnah kemudian kita tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat penolong li ashabihi, bagi para sahibnya, bagi orang-orang yang selalu mendekat dengan Al-Quranul Karim. Nah, di antaranya nih, selalu membacanya, selalu berusaha menghafalnya, selalu menghayati isi Al-Quranul Karim. Yang kedua, hak-hak Al-Quran yang sunnah. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran terhadap kaum muslimin. Mengajarkan Al-Quran terhadap kaum muslimin. Itu membumikan Al-Quran. Ada program apa? Buta huruf Al-Quran apa namanya? Saya lupa. Berantas buta huruf Al-Quran. Itu bagus banget, Masya Allah ikhwan. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah, lihat kata-katanya khairukum. Dalam hadis banyak nih kata-kata khairukum, khairukum, khairukum. Di antaranya ini nih. Kalau kita menjadi orang yang terbaik, ingin menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah, ini salah satunya caranya nih. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Nah, ini penting, makanya perhatikan nih, jangan anggap remeh. Luar biasa jasanya, Masya Allah ikhwan. Mengajarkan tahsin, tajwid, tahfidz, Allahu Akbar. Luar biasa jasanya dalam Islam. Para ulama sampai mengatakan, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan satu huruf kepadaku, aku akan menjadi budaknya. Bayangkan berapa huruf yang antum dapatkan dari guru-guru kita, Masya Allah. Belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Belajar bagaimana baca Al-Quran yang benar. Itu luar biasa, ikhwan. Karena banyak orang menganggap ini sebelah mata nih. Betul ya? Oh, cuma guru ngaji. Terus kata-kata cuma ini luar biasa nih. Ihanah, ikhwan. Meremehkan banget ini, luar biasa nih.
Salah besar ini, subhanallahil azim. Rasul mengatakan khairukum, bayangkan. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, orang yang belajar Al-Quran dan juga apa? Mengajarkannya. Itu beberapa contoh hak-hak Al-Quran yang hukumnya apa? Sunnah. Yang selanjutnya, yang ketiga, wali rasulihi, dan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasihat untuk Rasul, maksudnya hak-hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jalani. Dan ini sama nih, ada yang hukumnya wajib dan juga ada yang hukumnya apa? Sunnah. Ada yang hukum, dan ini panjang lebar ya, luar biasa nih. Mungkin sampai sini kita nih belajar. Yang pertama, nasihat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adalah hak-hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita jalani. Yang pertama, meyakini bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Meyakini bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar utusan Allah. Nabi yang terakhir, penutup para nabi. Setiap ada yang mengaku-ngaku nabi setelah beliau pasti apa? Dusta. Dan kalau antum baca, ikhwan, subhanallah, saya pernah dengar orang ketika menyebutkan di Kementerian Agama ada ratusan orang yang didata yang mengaku menjadi seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ratusan orang, bayangkan, subhanallah. Ratusan orang, subhanallah. Saya nggak tahu apa salah minum obat ratusan orang itu bagaimana, subhanallah. Tapi ya itu fakta, ada jelas, subhanallah. Ratusan orang, subhanallah. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan mungkin ribuan, jangan-jangan, subhanallah. Tahu antum bangun tidur kayaknya Anda dapat wahyu nih, masya Allah nih. Wahyu dari syaitan, bukan wahyu dari Allah itu, subhanallah. Na'udzubillah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Mentaati perintah beliau. Mentaati apapun yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, selama memang hadisnya apa? Sahih. Gabungin aja yang kedua nih, mentaati perintah beliau dan menjauhi larangannya. Karena ayatnya satu. Mentaati perintahnya atau perintah beliau dan menjauhi larangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. Surah Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, terimalah. Dan apapun yang dilarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Nah, ini jelas nih. Mentaati apapun yang beliau perintahkan dan menjauhi larangan beliau. Yang ketiga, sama dengan Al-Quran tadi, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan kepada kita. Membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan kepada kita. Ini sekali lagi ya, dengan syarat hadisnya itu sahih atau hasan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Nabi Muhammad SAW tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya, tapi atas dasar wahyu ilahi yang Allah wahyukan kepada dirinya. Nah, berarti apa? Apapun yang diberitakan oleh Nabi SAW berupa perkara agama ya, bukan dunia, perkara agama, maka kita wajib membenarkannya. Maka kita wajib apa? Membenarkannya, karena nggak mungkin Rasul SAW berbicara masalah agama ngarang-ngarang sendiri, mustahil. Pasti atas apa? Dasar wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis itu sama. Makanya para ulama mengatakan tidak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah ini bertentangan, mustahil. Kalau ada yang seakan-akan bertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah, maka apa? Pemahaman kita, akal kita belum sampai untuk bisa memahaminya. Ada bahkan khusus satu kitab khusus tentang masalah ini, yang seakan-akan ayat Al-Quran itu bertentangan dengan hadis. Dijelaskan lengkap oleh para ulama tentang masalah itu. Intinya adalah kaidah kita Al-Quran dan As-Sunnah dua-duanya wahyu, maka dua-duanya tidak akan pernah
bertentangan selama sekali lagi sunnahnya tersebut sahih ataupun hasan. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla yu'bada illa bima syara'. Beribadah kepada Allah sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ngarang-ngarang sendiri. Orang yang paling mengetahui jalan ke surga Allah azza wa jalla adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan. Makanya para ulama mengatakan apa? Kullu tariqin masdud illa min tariqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan yang menuju ke surga itu semuanya tertutup kecuali dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Kewajiban kita untuk ittiba'ur Rasul. Mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Dalam masalah amal saleh. Gak bisa ngarang-ngarang. Makanya dalam masalah amal saleh, masalah ibadah, tanyaannya ada dalilnya atau tidak. Bukan ada larangannya. Kalau larangan harusnya tanya masalah dunia, masalah muamalah. Antum mau sholat tadi, zuhur 2 rakaat, lagi capek ya Pak Ustadz, saya 2 rakaat aja deh, qashar. Padahal bukan musafir, bukan apa. Boleh gak kira-kira? Hah? Emang ada larangannya nggak boleh? Bingung pasti antum kalau tanya begitu. Kenapa? Pertanyaan ente salah. Kalau masalah ibadah bukan tanyanya ada larangannya, karena hukum asalnya ibadah itu terlarang sampai datang dalil yang bolehkan. Berarti harus tanyaannya ada dalilnya nggak? Ada dalil yang bolehkan nggak ente sholat 2 rakaat nih zuhur kan gitu? Enggak sih, seenak-enak aja udah. Yang jelas makanya seperti itu apa? Batil, na'udzubillah. Nah ini penting nih masalah ini karena selalu miss masalah ini, subhanallah. Masalah ibadah bukan tanya larangan tapi tanya dalil yang bolehkan. Kalau masalah muamalah, masalah dunia baru tanya ada larangannya memang untuk berdagang seperti ini. Ada larangannya memang muamalah seperti ini. Ada larangannya nih tentang masalah dunia seperti ini, baru benar. Karena hukum asal muamalah itu boleh sampai datang dalil yang apa? Melarangnya. Yang kelima, meyakini bahwa apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setingkat dengan apa yang datang dari Allah. Ini yang saya katakan tadi. Wahyu itu dua-duanya sama, Al-Qur'an dan As-Sunnah, enggak mungkin bertentangan. Jadi enggak seakan-akan hadis ini sahih kok seakan-akan bertentangan dengan Al-Qur'an, berarti hadisnya enggak dipakai. Enggak bisa seperti itu. Para ulama telah menjelaskan panjang lebar tentang masalah itu. Jadi meyakini bahwa apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setingkat dengan apa yang datang dari Allah. Maksudnya apa? Sama-sama dua-duanya wahyu. Sama-sama dua-duanya wahyu. Yang keenam, ini penting nih. Membela Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup dan beliau wafat. Kalau hidup jelaslah. Para sahabat itu sudah selesai, sekarang sudah meninggal Rasulullah SAW. Kalau wafat gimana cara belanya? Ketika Rasul SAW sudah wafat, bagaimana kita membela Rasul SAW? Yang pertama, contoh apa? Apa? Menegakkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya. Sunnah di sini maksudnya bukannya hukumnya sunnah ya. Mengamalkan ajaran Rasul SAW, menegakkan ajaran Rasul SAW. Contoh lain, menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini pendek nih, betul ya? Ad-dinun nasihah liman lillah wali kitabihi wali rasulihi wali ammatil muslimin wa ammatihim. Mudah, gampang. Tinggal mau atau tidak. Contohnya itu membela di antara loh. Di antara contoh membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah wafat, menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghafalkan apa? Menjelaskan kepada umat, ini syarahnya nih, ini penjelasannya nih. Nah, ketika apa yang saya sampaikan ini pelajaran besar nih, ikhwan. Masalah hadis ini luar biasa, subhanallah. Saya sedang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah, ketika beliau meninggal. Menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah yang maksud adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Menjelaskan kepada umat ini loh maksud dari hadis ini seperti ini. Sehingga umat mengamalkannya. Wah luar biasa itu ikhwan. Menghidupkan sunnahnya, membela sunnahnya, bahkan ketika orang mematikan sunnahnya, itu luar biasa Masya Allah. Dan ingat pasti di dalamnya ada tantangan. Nggak mungkin tidak. Itu sunnatullah. Itu sudah sunnatullah. Kemudian yang keberapa tuh? Yang terakhir berarti Masya Allah. Mendahulukan cinta kepadanya dari cinta kepada selainnya. Mendahulukan cinta kepadanya dari cinta kepada selainnya. Di sini bukan berarti kemudian ghulu, berlebihan kepada Nabi, tidak. Tapi yang paling pertama Allah tabaraka wa taala, yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru yang setelahnya adalah setelahnya kan gitu, diri kita, orang tua dan seterusnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku." Berarti masih ada dirinya dulu, betul? Karena fitrah manusia pasti mencintai dirinya dulu, betul ya? Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Di Rasulullah lebih daripada orang tuanya, anaknya, istrinya, seterusnya, kecuali dirinya. La ya Umar, kata Rasulullah, tidak ya Umar. Bal nafsik. Bahkan sampai engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-an, sekarang langsung berubah, bayangkan. Al-an, sekarang aku lebih mencintai engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala sesuatu, bahkan diriku sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ana ya Umar. Sekarang nih, maksudnya apa? Sekarang imanmu sempurna. Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya daripada selainnya. Barang siapa yang menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan daripada selainnya, maka orang ini imannya sempurna. Dan itu bukan perkara mudah ya kawan. Bukan perkara membalikan telapak tangan. Kalau kita ngomong dalam lisan gampang, mudah. Tapi praktek amalannya dalam kehidupan kita nggak semudah ketika kita membicarakannya, subhanallah. Nah, ini diantara hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada yang wajib kita tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bersini mungkin waktunya habis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Insyaallah taala setelah ini kita akan bahas tentang hak-hak pemerintah kaum muslimin dan juga kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.